darling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di sini, Davana, di channel Zona Soal Dava. Nah, baik, di sini aku akan kembali membuat video pembahasan mengenai materi probabilitas dan statistik. Nah, yang di video sebelumnya aku kemarin membuat cara menyelesaikan soal latihan analisis korelasi. Nah, di video berikut ini aku akan membahas cara menyelesaikan soal latihan analisis regresi linear. Nah, apa itu regresi? Regresi adalah metode statistik untuk mempelajari hubungan antara dua variabel atau lebih, dan untuk memprediksi nilai variabel dependen atau variabel Y berdasarkan nilai variabel independen atau variabel X. Nah, untuk syarat dari analisis regresi di sini ada dua syarat. Yang pertama yaitu hubungan. Jadi kedua variabel ini memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Dan yang berikutnya yaitu syarat variabel, yaitu variabel kriterium atau variabel terikat dan variabel prediktor atau variabel bebas. Nah, untuk analisis regresi linear sederhana di sini digunakan untuk memprediksi distribusi data yang terdiri dari satu variabel kriterium atau variabel terikat dan satu variabel prediktor atau variabel bebas. Nah, untuk asumsinya di sini data diambil secara random dan populasi. Data yang berikutnya data memiliki pasangan yang sama, data berdistribusi normal, dan hubungan antara variabel yaitu linear. Nah, bentuk umum atau rumus umum dari analisis regresi linear sederhana ini yaitu Y sama dengan A ditambah dengan B dikali dengan X, dengan koefisien A dan B itu sendiri mempunyai masing-masing cara atau persamaan, yang dimana di sini ada koefisien A dan B dan ada rumusnya juga untuk mencari nilainya. Nah, untuk contohnya di sini aku mempunyai suatu penelitian dengan judul hubungan antara gaya kepemimpinan ketua kelas dengan kinerja anggota pengurus kelas. Nah, untuk jumlah datanya di sini ada 7, yang dimana untuk variabel X-nya 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, dan untuk variabel Y-nya 6, 7, 6, 5, 7, 8, dan yang terakhir 9. Untuk menentukan yang pertama di sini kita akan mendeskripsikan datanya, yang dimana untuk total dari variabel X-nya yaitu atau sigma X-nya ada 34, untuk sigma X pangkat kuadratnya yaitu 176, untuk sigma Y yaitu jumlah total datanya yaitu 48, dan sigma Y kuadrat yaitu 340, serta sigma X dikali Y yaitu 243. Nah, yang pertama di sini kita akan mencari X rata-ratanya, yaitu sigma X dibagi dengan N atau jumlah datanya, yaitu 34 dibagi dengan 7, jumlah datanya ada 7, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 4,857. Dan untuk Y rata-ratanya yaitu sigma Y dibagi dengan N
untuk sigma y-nya yaitu 48 dibagi dengan 7, maka hasilnya yaitu 6,857. Yang berikutnya di sini kita akan menghitung koefisien regresinya, yaitu kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya. Untuk A, kita menggunakan rumus sigma y dikali dengan sigma x pangkat kuadrat dikurangi dengan sigma x dikali dengan sigma x y dibagi dengan n atau jumlah datanya dikali dengan sigma x pangkat 2 dikurangi dengan dalam kurung sigma x pangkat 2. Lalu kita akan masukkan nilainya dan kita akan peroleh A sama dengan 186 dibagi dengan 76, maka hasilnya adalah 2,447. Dan untuk yang B di sini rumusnya yaitu n dikali dengan sigma xy dikurangi dengan sigma x dikali dengan sigma y dibagi dengan n dikali dengan sigma x pangkat 2 dikurangi dengan sigma x pangkat 2, dan kita akan masukkan nilainya dan kita akan peroleh B sama dengan 69 dikurangi 76 dan hasilnya adalah 0,908. Dan yang berikutnya di sini kita akan menghitung jumlah kuadrat total atau disimbolkan dengan JKT, yaitu rumusnya sigma y pangkat 2 yaitu 340. Dan yang selanjutnya menghitung jumlah kuadrat regresi A atau JKA, yaitu rumusnya sigma y kuadrat dibagi dengan n, yaitu 48 kuadrat dibagi dengan 7, maka hasilnya yaitu 329,143. Yang berikutnya menghitung jumlah kuadrat reduksi atau JKR. Rumus dari JKR itu rumus dari JKR yaitu JKT dikurangi dengan JKA, yaitu JKT-nya 340 dikurangi dengan JKA-nya 329,143, dan kita akan peroleh hasilnya yaitu 10,857. Dan yang berikutnya menghitung jumlah kuadrat regresi B atau JKB, atau juga bisa disebut dengan JKreg. JKB sama dengan JKreg, rumusnya yaitu B dikali dengan sigma xy dikurangi dengan sigma x dikali sigma y dibagi n, dan kita akan masukkan untuk nilainya dan kita akan peroleh hasil dari JKB-nya yaitu sama dengan 8,950. Yang berikutnya menghitung jumlah kuadrat sisa atau disimbolkan dengan JKS. JKS yaitu rumusnya JKT dikurangi dengan JKA dikurangi dengan JKreg. JKS sama dengan JKR dikurangi JKreg, dan untuk JKR-nya yaitu 10,857 dikurangi dengan 8,950, maka nilai dari JKS-nya yaitu sama dengan 1,907. Yang lalu berikutnya kita akan menghitung uji F. F yaitu rumusnya JKreg dibagi dengan 1 dibagi dengan JKS dibagi dengan n-2. Untuk JKreg-nya yaitu 8,950 dibagi dengan 1 dibagi dengan JKS-nya 1,907 dibagi n dikurangi 2, n-nya atau jumlah datanya 7 dikurangi 2, maka hasilnya 5. Dan untuk F-nya yaitu 8,950 dibagi dengan 0,381, dan kita akan peroleh hasilnya 23,466. Yang berikutnya di sini kita menentukan kriterianya, yang dimana jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Sedangkan jika F hitungnya lebih dari
F tabel, maka H0 ditolak. Dan di sini kita akan menghitung F tabelnya yang dimana DK pembilang sama dengan 1 atau jumlah variabel bebas, dan DK penyebutnya sama dengan N-2, yaitu 7 dikurangi 2 maka hasilnya 5. Dan F tabelnya di sini yaitu peroleh 6,61. Jadi untuk kesimpulannya di sini F hitung yaitu 23,47 lebih dari F tabel yaitu 6,61, maka H0 ditolak. Terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan ketua kelas dengan kinerja anggota pengurus kelas. Berdasarkan persamaan Y sama dengan 2,447 ditambah dengan 0,908X. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1 unit skor rata-rata gaya kepemimpinan ketua kelas akan meningkatkan kinerja anggota pengurus kelas sebesar 0,908 dengan konstanta sebesar 2,447. Oke, baik. Jika kalian mempunyai pendekatan atau metode yang berbeda dengan yang aku gunakan di sini, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar dan hasilnya juga. Nanti kita akan bandingkan dan kita akan berdiskusi bareng apakah jika menggunakan metode yang berbeda hasilnya akan berbeda juga ataupun tetap sama gitu. Oke, baik, jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share supaya aku lebih baik, lebih bersemangat lagi dalam membuat konten atau video-video yang bermanfaat lainnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Bye bye, sampai jumpa di video yang berikutnya.